Udara dingin dari pendingin ruangan rumah sakit menusuk hingga ke tulang. Namun, Anindya tidak merasakan kegigilannya sama sekali karena jantungnya berdegup sangat kencang. Ia baru saja turun dari pesawat pribadi setelah menyelesaikan negosiasi yang melelahkan di Singapura. Sebuah kesepakatan raksasa senilai 50 miliar dolar yang akan mengubah peta ekonomi dunia selamanya. Di dalam tas kulit mahalnya, dokumen-dokumen berharga itu masih terasa hangat, membawa beban tanggung jawab yang luar biasa besar bagi masa depan perusahaannya. Namun, pikiran Anindya hanya tertuju pada satu nama kecil yang kini sedang berjuang melawan maut di ruang perawatan intensif yang sunyi. Anindya mempercepat langkahnya melewati lorong-lorong putih yang tampak tak berujung, mengabaikan tatapan lelah dari beberapa perawat yang masih bertugas di jam selarut ini. Pikirannya melayang pada wajah pucat Mentari, putri kecilnya yang belum genap berusia 5 tahun, yang didiagnosis menderita kelainan jantung bawaan yang sangat langka dan mematikan. Sebagai seorang ibu, kekayaan yang baru saja ia peroleh terasa hambar jika ia tidak bisa menyelamatkan nyawa darah dagingnya sendiri malam ini. Ia sudah menyiapkan tim dokter spesialis terbaik dari Zurich untuk segera terbang ke Jakarta guna melakukan tindakan operasi yang paling mutakhir. Ketika ia sampai di depan pintu unit perawatan intensif, langkahnya mendadak terhenti saat melihat sosok suaminya, Bramantyo, berdiri di sana dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Tidak ada kekhawatiran yang terpancar dari mata pria itu. Justru ada semacam ketidaksabaran yang membuat bulu kuduk Anindya meremang karena merasa ada sesuatu yang salah. Di samping Bramantyo, berdiri seorang wanita muda dengan pakaian bermerek yang tampak sangat mencolok di lingkungan rumah sakit yang penuh dengan penderitaan. Anindya mengenalinya sebagai Clarissa, sekretaris pribadi Bramantyo yang selama ini selalu ia curigai memiliki hubungan gelap dengan suaminya tersebut. Bramantyo tidak memberikan kesempatan bagi Anindya untuk bertanya tentang kondisi kesehatan Mentari, melainkan langsung menyodorkan sebuah map berwarna biru tua dengan kasar ke arah dada istrinya. Suaranya terdengar sangat tajam dan tidak memiliki empati sedikit pun saat ia memerintahkan Anindya untuk segera menandatangani dokumen yang ada di dalam map itu. Anindya membuka map tersebut dengan tangan yang gemetar, dan matanya membelalak lebar saat membaca kata-kata gugatan cerai yang terpampang dengan sangat jelas di baris pertama. Ia merasa seolah-olah dunia baru saja runtuh menimpa pundaknya tanpa ada peringatan sama sekali. Tanda tangani sekarang juga, Anindya. Karena aku sudah tidak tahan lagi hidup dengan wanita membosankan dan tidak berguna, sepertimu setiap harinya. Ucap Bramantyo dengan nada menghina yang sangat dalam. Ia melanjutkan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Clarissa, yang menurutnya jauh lebih cantik dan memiliki latar belakang keluarga yang kaya raya. Bramantyo merasa bahwa Anindya hanyalah beban yang menghambat ambisi kariernya untuk menjadi pengusaha sukses di kota ini. Ia bahkan tidak peduli jika saat ini anak mereka sedang sekarat di dalam ruangan karena baginya Mentari adalah produk kegagalan pernikahan mereka. Clarissa menyunggingkan senyum kemenangan yang sangat sinis sambil memeluk lengan Bramantyo dengan erat, seolah-olah ingin menunjukkan kepada Anindya bahwa ia telah berhasil merebut segalanya. Ia berkata dengan suara manja yang memuakan bahwa Bramantyo pantas mendapatkan wanita yang bisa memberikan dukungan finansial dan koneksi sosial yang luas. Bukan wanita seperti Anindya. Mereka berdua tertawa kecil seolah-olah sedang berada di sebuah pesta. Sementara di balik pintu kaca yang tebal, Mentari kecil sedang berjuang untuk setiap embusan napasnya. Kebejatan moral yang ditunjukkan oleh suaminya membuat Anindya merasa sangat mual dan sangat jijik. Anindya menatap mata Bramantyo dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan api kemarahan yang terkendali. Meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat hancur berkeping-keping. Pria yang dulu berjanji untuk menjaganya dalam suka dan duka, ternyata hanyalah seorang pengecut yang silau oleh harta dan kecantikan yang dangkal. Bramantyo sama sekali tidak mengetahui bahwa istrinya, yang ia anggap remeh, baru saja menandatangani kontrak kerjasama yang nilainya bisa membeli seluruh aset perusahaannya berkali-kali lipat. Anindya menarik napas panjang untuk menenangkan gejolak emosinya yang sedang meluap-luap,
Sebelum ia mulai berbicara dengan suara yang sangat tenang. Apakah kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini, Bramantyo? Di saat anakmu sendiri sedang bertaruh nyawa untuk bertahan hidup demi melihat wajah ayahnya, tanya Anindya dengan suara yang sangat rendah, namun sangat mengancam. Ia ingin memberikan satu kesempatan terakhir bagi nurani pria itu untuk muncul kembali. Namun yang ia dapatkan hanyalah tawa meremehkan dari pria yang pernah ia cintai. Bramantyo menegaskan bahwa Mentari hanyalah pembawa sial bagi bisnisnya. Dan ia tidak ingin lagi mengeluarkan biaya pengobatan yang sangat mahal untuk seorang anak, yang kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan hidup lama. Mendengar kata-kata yang sangat biadab itu, sesuatu di dalam diri Anindya seolah-olah terputus dengan sangat keras. Menggantikan rasa sedihnya dengan tekad baja yang sangat kuat. Ia mengambil pulpen dari saku tasnya, dan menandatangani surat cerai tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian melemparkan dokumen itu ke arah kaki Bramantyo dengan penuh penghinaan. Anindya bersumpah di dalam hatinya bahwa ia akan memastikan pria ini menyesali keputusannya hari ini setiap detik dalam sisa hidupnya yang malang. Ia tidak akan membiarkan sepeser pun dari harta 50 miliar dolarnya menyentuh tangan kotor pria yang telah mengkhianati keluarganya. Bramantyo memungut dokumen itu dengan wajah yang berseri-seri. Merasa bahwa ia akhirnya telah bebas dari belenggu pernikahan yang dianggapnya sangat menyengsara dan tidak memberikan keuntungan finansial apapun. Ia tidak menyadari bahwa dengan tanda tangan itu, ia juga baru saja kehilangan akses ke kekuasaan yang luar biasa besar yang bisa menyelamatkan bisnisnya dari kebangkrutan. Tanpa sepatah kata pun lagi, Bramantyo menarik Clarissa pergi meninggalkan lorong rumah sakit dengan langkah yang sangat angkuh dan penuh dengan kesombongan. Anindya berdiri sendirian di koridor yang sunyi, merasakan air mata yang akhirnya jatuh namun segera ia usap dengan sangat kasar. Kini fokus utamanya adalah Mentari. Dan ia segera memanggil asisten pribadinya melalui telepon untuk mengaktifkan seluruh jaringan medis internasional yang sudah ia hubungi sebelumnya di Singapura. Uang 50 miliar dolar bukan hanya sekadar angka di atas kertas bagi Anindya, melainkan sebuah senjata yang akan ia gunakan untuk memberikan kehidupan terbaik bagi putrinya. Ia memerintahkan agar seluruh lantai rumah sakit ini dikosongkan dari orang-orang yang tidak berkepentingan, agar Mentari mendapatkan ketenangan maksimal selama masa kritis. Anindya tahu bahwa mulai saat ini, ia bukan lagi sekadar seorang istri yang penurut, melainkan seorang ratu bisnis yang sangat berkuasa. Di dalam ruang perawatan, Anindya menggenggam tangan kecil Mentari yang terasa sangat dingin dan membisikkan janji bahwa mereka akan melewati badai ini bersama-sama tanpa bantuan siapapun. Ia melihat berbagai macam selang yang terpasang di tubuh mungil anaknya. Sebuah pemandangan yang sangat menyayat hati, namun sekaligus membakar semangat juangnya untuk menghancurkan Bramantyo. Anindya sudah merencanakan setiap langkah strategis untuk menjatuhkan perusahaan Bramantyo secara perlahan namun pasti. Mulai dari memutus semua jalur kredit, hingga merebut klien-klien utamanya secara sistematis. Ia akan menunjukkan kepada dunia bagaimana rasanya memicu amarah seorang wanita yang telah kehilangan segalanya namun memiliki segalanya. Asisten pribadi Anindya, seorang pria bernama Yuda yang sangat loyal, datang dengan membawa beberapa berkas baru dan melaporkan bahwa tim dokter dari Zurich sudah mendarat. Yudha juga memberikan laporan singkat bahwa Bramantyo baru saja merayakan perceraiannya di sebuah klub malam mewah bersama Clarissa dengan menggunakan uang perusahaan yang sebenarnya sudah menipis. Anindya hanya tersenyum dingin mendengar laporan itu, karena ia tahu bahwa kebahagiaan semu suaminya tidak akan bertahan lebih dari 1 minggu ke depan. Ia memerintahkan Yudha untuk segera memulai proses akuisisi secara diam-diam terhadap bank utama yang memberikan pinjaman kepada perusahaan properti milik keluarga besar Bramantyo. Malam semakin larut, namun Anindya tidak memiliki niat sedikit pun untuk beristirahat karena ia harus memastikan seluruh detail operasi Mentari yang akan dilakukan besok pagi berjalan sempurna. Ia duduk di kursi tunggu dengan laptop di pangkuannya, memantau pergerakan pasar saham global dan memastikan bahwa dana 50 miliar dolar itu sudah teralokasi dengan benar.
Pengkhianatan Bramantyo telah mengubah Anindya menjadi sosok yang jauh lebih tangguh dan dingin. Seorang predator di puncak rantai makanan ekonomi yang tidak akan memberikan ampun. Setiap angka yang bergerak di layarnya adalah langkah menuju kehancuran total bagi mereka yang telah berani meremehkan kasih sayang seorang ibu yang berkuasa. Dokter kepala keluar dari ruangan dan memberikan kabar bahwa kondisi Mentari sudah cukup stabil untuk menjalani prosedur pembedahan yang paling sulit di pagi hari nanti. Kabar ini memberikan sedikit kelegaan bagi Anindya. Meskipun ia tahu bahwa perjuangan mereka masih sangat panjang dan penuh dengan rintangan yang tidak terduga sebelumnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada tim medis dengan sikap yang sangat profesional, namun tetap menunjukkan wibawa seorang pemimpin besar yang sangat disegani banyak orang. Anindya menyadari bahwa kehidupan lamanya sebagai seorang istri yang rendah hati telah berakhir di lorong rumah sakit ini bersama dengan surat cerai yang hina itu. Sebelum matahari terbit, Anindya menyempatkan diri untuk melihat wajah Mentari melalui jendela kaca sekali lagi. Memantapkan hatinya untuk menjadi pelindung tunggal yang paling kuat bagi putrinya. Ia tahu bahwa Bramantyo akan segera mencari bantuan kepadanya ketika perusahaannya mulai runtuh. Dan ia sudah menyiapkan sambutan yang sangat pahit untuk pria itu nantinya. Tidak akan ada lagi belas kasihan. Tidak akan ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah perhitungan bisnis yang sangat dingin dan eksekusi yang sangat mematikan. Anindya menutup laptopnya dengan suara klik yang tegas. Menandakan bahwa permainan besar untuk merebut kembali keadilan dan harga dirinya baru saja dimulai. Anindya berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah cakrawala kota Jakarta yang mulai dihiasi oleh cahaya kemerahan dari fajar yang baru saja menyingsing dengan sangat indahnya. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Dan ia tahu bahwa di salah satu gedung itu, nasib Bramantyo sedang berada di ujung tanduk. Dengan kekayaan 50 miliar dolar di tangannya, Anindya memiliki kekuatan untuk membangun kembali dunia untuk Mentari dan meratakan dunia milik para pengkhianat itu. Perasaan tenang yang aneh menyelimuti dirinya. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tahu persis bahwa kemenangan sudah berada di dalam genggaman tangannya. Ia memikirkan bagaimana Bramantyo begitu bodohnya membuang permata demi sepotong kaca pecah yang tidak berharga sama sekali. Sebuah kesalahan fatal yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Clarissa mungkin mengira dia telah mendapatkan segalanya. Namun kenyataannya dia hanya mendapatkan seorang pria bangkrut yang akan segera kehilangan semua kemewahan yang selama ini ia banggakan. Anindya akan memastikan bahwa setiap kemewahan yang mereka nikmati sekarang akan berubah menjadi hutang yang sangat mencekik dan menghancurkan masa depan mereka tanpa sisa. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi di tangan Anindya, keadilan itu akan datang dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan sangat tidak terhentikan. Langkah kaki Yuda terdengar mendekat kembali, menginformasikan bahwa persiapan operasi sudah mencapai 100% dan tim dokter sudah siap untuk memindahkan Mentari ke ruang operasi utama sekarang. Anindya mengangguk perlahan, memberikan izin dengan suara yang mantap. Sementara matanya tetap menatap tajam ke arah luar jendela, seolah-olah sedang melihat masa depan yang cerah. Ia tidak akan membiarkan emosi pribadinya mengganggu fokus utamanya hari ini, yaitu keselamatan anaknya dan stabilitas kerajaan bisnis barunya yang baru saja lahir secara rahasia. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupnya sebagai Anindya yang baru. Sang penguasa bisnis yang tidak akan pernah terkalahkan lagi. Saat ranjang Mentari didorong keluar menuju ruang operasi, Anindya menyentuh kening putrinya dengan lembut dan membisikkan kata-kata penyemangat yang penuh dengan cinta kasih yang paling tulus dari seorang ibu. Ia memperhatikan setiap perawat yang bekerja dengan sangat cekatan, memastikan bahwa tidak ada satu detail pun yang terlewatkan dalam upaya penyelamatan nyawa yang sangat krusial bagi masa depannya. Setelah pintu ruang operasi tertutup rapat, Anindya duduk kembali dengan tenang, mengeluarkan telepon genggamnya, dan membuat satu panggilan penting yang akan menggetarkan seluruh bursa saham di pagi yang cerah ini. Ia memberikan instruksi singkat untuk segera memulai serangan finansial pertama terhadap perusahaan properti milik keluarga besar suaminya tanpa ada penundaan.
Anindya berdiri terpaku di tengah koridor rumah sakit yang kini terasa begitu sunyi setelah kepergian Bramanco yang penuh dengan keangkuhan serta rasa tidak peduli. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping karena dikhianati saat putri mereka sedang berjuang melawan maut. Namun matanya memancarkan tekad yang sangat luar biasa untuk tetap bertahan dan bangkit kembali. Ia menyadari bahwa kesedihan tidak akan memberikan solusi apapun bagi kesembuhan Mentari. Sehingga ia harus segera mengesampingkan emosi pribadinya demi misi yang jauh lebih besar dan sangat mulia. Seluruh energi dan fokusnya kini tercurah sepenuhnya untuk memastikan bahwa kesepakatan bisnis raksasa itu tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Bramanco merasa sangat puas setelah berhasil memaksa Anindya untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa istrinya itu akan meninggalkan rumah dengan tangan kosong tanpa aset apapun. Ia sama sekali tidak menyadari betapa bodohnya dirinya, karena telah melepaskan seorang wanita yang sebenarnya merupakan otak di balik kesuksesan finansial keluarga mereka selama bertahun-tahun ini secara diam-diam. Di matanya, Anindya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki nilai tawar apapun dalam dunia bisnis yang sangat keras dan penuh dengan persaingan yang sangat mematikan. Ia segera merencanakan pesta pertunangan mewah dengan Clarissa untuk memamerkan kekuasaannya yang sebenarnya sudah sangat rapuh. Sebenarnya, Anindya sengaja membiarkan Bramantio mengambil alih semua aset yang terlihat seperti rumah tinggal dan beberapa kendaraan lama yang nilainya tidak seberapa bagi dirinya saat ini. Dokumen yang ia tanda tangani tadi hanyalah sebuah jebakan hukum yang sangat halus, yang akan memastikan bahwa Bramanco tidak memiliki hak hukum sedikitpun atas perusahaan barunya. Anindya telah mendirikan Global Horizon di bawah struktur kepemilikan yang sangat rumit dan terlindungi oleh hukum internasional yang sangat ketat di berbagai yurisdiksi luar negeri. Dengan cara ini, kekayaan senilai 50 miliar dolar itu akan tetap menjadi milik mutlaknya dan menjadi fondasi utama kejayaannya di dalam ruang operasi yang sangat canggih. Para ahli bedah terbaik yang didatangkan khusus oleh Anindya sedang bekerja dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi untuk memperbaiki jantung Mentari. Anindya mengamati dari balik jendela kaca dengan napas yang tertahan. Berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan kesempatan hidup kedua bagi putri kecilnya yang tidak berdosa tersebut. Ia tidak lagi memikirkan uang atau kekuasaan, melainkan hanya menginginkan detak jantung yang normal dari tubuh mungil yang kini dipenuhi oleh berbagai kabel medis. Setiap menit yang berlalu, terasa seperti 1 tahun yang sangat menyiksa bagi batinnya yang sedang bergejolak hebat. Yudha datang mendekati Anindya dengan membawa sebuah koper hitam kecil yang berisi perangkat komunikasi terenkripsi untuk memantau pergerakan pasar saham yang sedang mengalami fluktuasi sangat tajam. Ia melaporkan bahwa pihak investor dari Singapura sudah mentransfer dana termin pertama sebesar 10 miliar dolar ke rekening penampungan yang sudah disiapkan sebelumnya secara rahasia. Anindya hanya mengangguk pelan tanpa mengalihkan pandangannya dari ruang operasi, menunjukkan bahwa prioritas utamanya saat ini tetaplah keselamatan jiwa Mentari di atas segalanya. Ia memberikan instruksi singkat kepada Yudha untuk segera menyewa tim keamanan profesional guna menjaga area rumah sakit ini. Sementara itu, Bramanco sedang berada di sebuah butik perhiasan mewah bersama Clarissa, menghabiskan uang yang sebenarnya adalah dana operasional perusahaan yang sedang berada dalam kondisi kritis. Clarissa dengan sangat manja memilih cincin berlian yang paling mahal, tidak memedulikan sama sekali bahwa perusahaan properti milik Bramantio sedang menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Bramantio merasa seperti seorang raja yang baru saja memenangkan peperangan besar, tanpa menyadari bahwa bayang-bayang kebangkrutan sedang mengintai dirinya dari setiap sudut kota Jakarta. Kesombongannya telah membutakan logikanya untuk melihat kenyataan pahit yang sedang menanti di depan pintu kantornya sendiri. Kepala perawat rumah sakit datang menghampiri Anindya untuk memberikan tagihan awal pengobatan Mentari, yang jumlahnya mencapai angka yang sangat fantastis karena melibatkan penggunaan teknologi medis tercanggih. Tanpa ragu sedikit pun, Anindya mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam pekat yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di seluruh dunia untuk melakukan pembayaran. Staf administrasi rumah sakit tersebut sempat terkejut melihat jenis kartu yang digunakan oleh wanita,
yang sebelumnya tampak sangat sederhana dan sedang mengalami masalah rumah tangga. Berita tentang kekayaan rahasia Anindya mulai menyebar secara perlahan di kalangan manajemen rumah sakit, namun ia tetap bersikap rendah hati. Di sisi lain kota, para pemegang saham perusahaan Bramantio mulai merasa sangat gelisah karena mendengar rumor tentang pengunduran diri mendadak beberapa klien strategis yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan. Mereka tidak tahu bahwa Anindya adalah orang yang telah memberikan pengaruh kuat di balik layar untuk menarik semua dukungan finansial tersebut sebagai bentuk balasan. Anindya ingin memastikan bahwa Bramantio merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Persis seperti rasa kehilangan yang ia rasakan saat dikhianati. Ini bukanlah sekadar dendam pribadi, melainkan sebuah penegakan keadilan yang harus dilakukan untuk memberikan pelajaran bagi para pengkhianat. Setelah 5 jam operasi yang sangat menegangkan berlalu, lampu merah di atas pintu ruang operasi akhirnya padam dan dokter utama keluar dengan wajah yang tampak cukup lega. Dokter tersebut mengabarkan bahwa prosedur transplantasi katup jantung telah berhasil dilakukan tanpa ada komplikasi yang berarti selama proses pembedahan yang sangat rumit tersebut berlangsung. Anindya merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seketika menghilang, dan ia langsung terduduk lemas di kursi tunggu, sambil mengucap syukur berkali-kali. Air mata yang keluar kali ini bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang sangat tulus dari hati seorang ibu. Anindya segera memerintahkan Yuda untuk memindahkan Mentari ke ruang pemulihan VIP yang paling eksklusif di rumah sakit ini, yang sudah ia pesan melalui jalur komunikasi khusus. Ruangan tersebut dilengkapi dengan peralatan pemantauan mandiri dan tim medis yang berdedikasi selama 24 jam penuh untuk memantau setiap perkembangan kesehatan Mentari. Anindya ingin memastikan bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa mengganggu masa pemulihan putrinya, termasuk gangguan dari keluarga besar Bramantio yang mungkin akan datang mengganggu. Ia telah menempatkan 2 orang penjaga bersenjata di depan pintu ruangan untuk menjamin keamanan total bagi dirinya dan putri kecilnya. Ketika Mentari mulai siuman dari pengaruh obat bius, Anindya membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang dan membisikkan bahwa ayahnya tidak akan pernah menyakiti mereka lagi mulai sekarang. Mentari tersenyum lemah meskipun wajahnya masih sangat pucat. Seolah-olah ia mengerti bahwa ibunya telah menjadi pahlawan pelindung yang sangat kuat bagi hidupnya yang rapuh. Anindya berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan membangun sebuah yayasan kesehatan jantung anak untuk membantu keluarga lain yang kurang beruntung sebagai bentuk rasa syukurnya. Kekayaan 50 miliar dolar itu kini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar angka di rekening bank pribadinya. Kabar mengenai keberhasilan operasi Mentari sampai ke telinga Bramantio melalui salah satu asisten rumah tangganya. Namun ia hanya menanggapi dengan sangat dingin dan tidak peduli sama sekali. Ia justru sedang sibuk menyiapkan strategi pemasaran baru untuk proyek apartemen mewahnya yang sebenarnya sedang mengalami kendala perizinan yang sangat berat di tingkat kementerian. Bramantio menganggap bahwa kesembuhan Mentari hanyalah sebuah keberuntungan kecil yang tidak akan berpengaruh apapun terhadap rencana masa depannya yang gemilang bersama Clarissa yang licik. Ia tidak menyadari bahwa izin proyek tersebut baru saja dibatalkan secara permanen oleh otoritas terkait berkat campur tangan rahasia dari pihak Global Horizon. Setiap langkah yang diambil oleh Anindya dilakukan dengan sangat sistematis dan penuh dengan perhitungan matematis yang sangat akurat untuk menghancurkan setiap pilar kekuatan milik Bramantio. Ia tidak ingin menghancurkan suaminya dengan cara yang kasar, melainkan ingin melihat pria itu jatuh secara perlahan ke dalam lubang kemiskinan yang telah ia gali sendiri. Anindya terus memantau laporan harian dari tim analis keuangannya yang bekerja di Singapura mengenai pergerakan aset-aset yang masih dimiliki oleh keluarga besar suaminya tersebut. Ia merasa bahwa waktunya sudah sangat dekat bagi Bramantio untuk menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah ia lakukan terhadap istri dan anak kandungnya sendiri. Malam itu, Anindya duduk di samping tempat tidur, Mentari sambil menatap layar tabletnya yang menunjukkan grafik penurunan tajam nilai saham perusahaan milik suaminya di Bursa Efek. Ia merasa sebuah kepuasan dingin merayap di dalam dirinya. Bukan karena ia senang melihat kehancuran orang lain, melainkan karena ia melihat hukum sebab akibat sedang bekerja.
Anindya menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki sekarang adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus digunakan dengan bijaksana untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya hanya karena ia terlihat diam dan tidak berdaya di hadapan publik. Anindya juga mulai menginstruksikan pengacaranya untuk mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Bramantyo dan Clarissa yang telah dilakukan selama bertahun-tahun di belakang punggungnya secara sangat rapi. Ia ingin memastikan bahwa dalam proses perceraian di pengadilan nanti, Bramantyo tidak akan mendapatkan pembelaan hukum apapun dan akan dicap sebagai suami yang sangat buruk, meskipun ia sudah menandatangani surat cerai. Anindya ingin proses hukum tersebut berjalan secara transparan, agar publik tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga mereka. Ia ingin membersihkan namanya dari segala fitnah yang mungkin akan dilontarkan oleh pihak Bramantyo untuk menyelamatkan citra mereka yang sudah mulai membusuk. Suasana di rumah sakit menjadi sangat tenang seiring dengan berjalannya waktu. Namun pikiran Anindya tetap bekerja dengan sangat cepat untuk merencanakan langkah-langkah besar di masa yang akan datang. Ia sudah merancang peluncuran global perusahaannya yang akan dilakukan di gedung tertinggi di Jakarta dalam waktu beberapa minggu ke depan untuk mengukuhkan posisinya. Anindya ingin momen tersebut menjadi puncak dari segala perjuangannya dan menjadi hari di mana Bramantyo menyadari siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia remehkan. Keberhasilan Operasi Mentari adalah awal dari kebangkitan Anindya yang akan mengguncang tatanan dunia bisnis yang selama ini didominasi oleh kaum pria yang angkuh. Anindya juga memikirkan nasib para karyawan di perusahaan Bramantyo yang tidak bersalah. Dan ia berencana untuk merekrut mereka semua ke dalam perusahaannya sendiri setelah perusahaan lama mereka bangkrut. Ia tidak ingin orang-orang kecil menderita hanya karena kebodohan dan keserakahan pemimpin mereka yang tidak memiliki integritas moral sedikit pun dalam menjalankan bisnis. Dengan cara ini, Anindya menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang memiliki empati tinggi dan visi sosial yang sangat luas bagi kemajuan masyarakat di sekitarnya. Karakter kuat yang dimilikinya membuat ia sangat dihormati oleh semua orang yang bekerja di bawah kepemimpinannya yang sangat tegas, namun sangat adil. Sebelum menutup matanya untuk beristirahat sejenak, Anindya mencium tangan Mentari dan merasakan kehangatan yang mulai kembali ke dalam tubuh kecil putri kesayangannya yang sangat tangguh tersebut. Ia merasa sangat damai karena tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar untuk melindungi masa depan mereka berdua dari cengkeraman orang jahat. Meskipun ia harus melewati badai pengkhianatan yang sangat hebat. Namun ia berhasil keluar sebagai pemenang yang jauh lebih kuat dan jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Anindya tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru. Namun dengan 50 miliar dolar dan cinta untuk anaknya, ia tidak akan pernah terkalahkan. Seluruh tim medis yang bertugas di rumah sakit tersebut kini memandang Anindya dengan rasa hormat yang sangat dalam. Bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena ketenangannya menghadapi krisis yang luar biasa. Mereka melihat seorang wanita yang mampu mengelola emosi pribadinya dengan sangat baik di tengah tekanan yang sangat berat dari berbagai sisi kehidupan yang berbeda. Anindya telah membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang wanita tidak terletak pada suaranya yang keras, melainkan pada ketajaman pikirannya dan keteguhan hatinya dalam menghadapi segala macam badai. Perjalanan menuju puncak kejayaan baru saja dimulai. Dan ia akan memastikan bahwa setiap langkahnya akan meninggalkan jejak yang sangat berarti. Bramantyo berdiri di depan cermin besar di Hotel Bintang 5. Menyesuaikan dasi sutranya dengan senyum kemenangan yang sangat lebar di wajahnya yang penuh kesombongan. Di sampingnya, Clarissa mengenakan gaun merah menyala yang harganya setara dengan gaji tahunan seorang manajer menengah. Memancarkan aura kemewahan semu yang sangat ia banggakan di depan publik. Mereka merasa telah memenangkan segalanya setelah berhasil menyingkirkan Anindya yang mereka anggap sebagai penghalang besar bagi kemajuan status sosial mereka yang sangat dangkal. Malam ini adalah pesta pertunangan mereka yang sangat megah, yang juga berfungsi sebagai ajang untuk menarik para investor besar ke dalam bisnis properti milik Bramantyo yang sebenarnya sedang goyah. Di dalam benak Bramantyo,
Anindya hanyalah masa lalu yang suram dan penuh dengan beban emosional yang tidak mendatangkan keuntungan finansial apapun bagi ambisinya yang sangat liar. Ia merasa sangat lega karena tidak perlu lagi memikirkan biaya pengobatan mentari yang sangat mahal dan menguras tabungan pribadinya yang sudah mulai menipis akibat gaya hidup mewahnya. Baginya, menikahi Clarissa adalah tiket emas untuk masuk ke dalam lingkaran elit penguasa ekonomi yang selama ini hanya bisa ia impikan dari kejauhan tanpa hasil nyata. Kesombongannya telah menutup pintu logikanya untuk melihat bahwa kesuksesannya selama ini sebenarnya merupakan buah dari pemikiran strategis Anindya yang bekerja di balik layar. Clarissa dengan sangat lihai memainkan perannya sebagai calon istri yang berasal dari keluarga ningrat. Meskipun kenyataannya ia hanyalah seorang manipulator yang pandai menyembunyikan masa lalunya yang kelam. Ia terus membisikkan kata-kata manis ke telinga Bramantyo tentang betapa hebatnya masa depan mereka setelah kontrak kerjasama dengan para konglomerat internasional berhasil ditandatangani malam ini. Clarissa sangat yakin bahwa kecantikannya adalah aset yang jauh lebih berharga daripada kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh Anindya, yang menurutnya hanya membuat pria merasa sangat terintimidasi. Ia tidak menyadari bahwa gedung tempat mereka berpesta saat ini secara tidak langsung sudah berada di bawah kendali manajemen Global Horizon yang baru. Sementara kemeriahan pesta berlangsung, Anindya duduk dengan tenang di ruang VIP rumah sakit, memantau laporan intelijen bisnis yang masuk ke perangkat elektroniknya setiap 10 menit sekali. Ia mengenakan setelan bisnis berwarna biru dongker yang sangat elegan, menunjukkan otoritasnya sebagai pemimpin tertinggi dari sebuah konsorsium energi yang baru saja mengguncang pasar global. Tidak ada lagi jejak kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah tatapan tajam, seorang pemangsa yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam musuhnya. Anindya tahu bahwa Bramantyo sedang mencoba mencari pinjaman baru untuk menutupi lubang besar di neraca keuangan perusahaannya yang sudah sangat parah dan kronis. Yuda masuk ke ruangan dengan membawa sebuah undangan fisik yang dikirimkan oleh Bramantyo secara anonim ke alamat kantor lama Anindya hanya untuk sekadar menghina mantan istrinya itu. Anindya mengambil undangan tersebut, membacanya sekilas dengan senyum tipis yang mengandung arti sangat dalam. Lalu merobeknya menjadi potongan-potongan kecil tanpa menunjukkan emosi yang berlebihan. Ia memerintahkan Yuda untuk segera merilis berita resmi melalui saluran televisi bisnis nasional mengenai penunjukan ketua Dewan Komisaris baru bagi perusahaan Global Horizon Indonesia. Dunia bisnis sedang menantikan sosok misterius di balik transaksi 50 miliar dolar tersebut. Dan Anindya siap untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada publik luas. Berita mengenai munculnya pemimpin baru Global Horizon segera menjadi perbincangan hangat di antara para tamu undangan di pesta pertunangan Bramantyo, yang sebagian besar adalah pelaku industri properti. Bramantyo berusaha tampak tenang dan ikut berdiskusi, menyatakan bahwa ia memiliki koneksi pribadi dengan orang-orang di dalam Global Horizon yang bisa membantu proyek-proyeknya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sangat cemas karena surat penagihan utang dari bank-bank besar sudah mulai menumpuk di meja kerjanya tanpa ada solusi pembayaran. Ia sangat berharap bahwa pengumuman malam ini akan membawa angin segar bagi iklim investasi di perusahaan miliknya yang mulai kehilangan kepercayaan publik. Seorang kolega bisnis menghampiri Bramantyo dan bertanya apakah ia mengenal sosok Anindya yang kabarnya memiliki pengaruh besar dalam proyek energi terbaru di Singapura yang sangat fenomenal. Bramantyo tertawa meremehkan, mengatakan bahwa Anindya hanyalah mantan istrinya yang kini sedang sibuk mengemis belas kasihan di rumah sakit karena tidak memiliki uang sepeser pun. Clarissa ikut menimpali dengan nada yang sangat sinis, mengejek penampilan Anindya yang menurutnya selalu terlihat kuno dan tidak memiliki selera mode kelas atas sama sekali. Mereka berdua begitu asyik menghina orang lain tanpa menyadari bahwa keberuntungan mereka sedang berada di ambang jurang kehancuran yang sangat dalam dan sangat mematikan. Anindya mulai melangkah keluar dari rumah sakit dengan pengawalan yang sangat ketat, menuju ke arah mobil limusin hitam yang sudah menunggunya di lobi utama gedung medis. Ia telah memutuskan untuk melakukan kemunculan publik pertamanya di acara seminar ekonomi internasional yang diadakan di gedung yang berseberangan dengan lokasi pesta Bramantyo.
Kehadirannya di sana akan menjadi pesan yang sangat kuat bagi seluruh komunitas bisnis bahwa peta kekuatan ekonomi di kota ini telah berubah secara drastis. Anindya ingin Bramantyo melihat dengan matanya sendiri betapa kecilnya arti kekuasaan yang selama ini pria itu banggakan di depan semua orang yang ia temui. Lampu kamera wartawan mulai menyambar saat Anindya turun dari mobilnya di depan gedung pertemuan. Namun ia tetap berjalan dengan tenang dan penuh dengan martabat seorang pemimpin. Penampilannya yang sangat berkelas dan berwibawa membuat banyak orang tidak mengenali bahwa ia adalah wanita yang beberapa hari lalu diusir dari rumahnya sendiri. Setiap langkahnya mencerminkan kekuatan yang telah ia bangun melalui kerja keras dan ketajaman visi bisnis yang tidak pernah bisa dipahami oleh orang-orang berpikiran sempit. Di dalam ruangan, ia disambut dengan tepuk tangan meriah oleh para petinggi korporasi global yang sudah lama mengagumi kecerdasan strategis yang dimiliki oleh Anindya. Di seberang jalan, Bramantyo mulai merasakan ada yang aneh ketika beberapa investor besarnya tiba-tiba menerima telepon mendesak dan segera meninggalkan pesta pertunangannya dengan wajah yang tampak sangat panik. Salah satu investor membisikkan bahwa Ratu Energi yang baru saja muncul di publik telah mengeluarkan perintah untuk memutus kerjasama dengan semua mitra yang terafiliasi dengan Bramantyo. Wajah Bramantyo mendadak pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan punggungnya saat ia mencoba mencerna informasi yang terdengar sangat mustahil bagi akal sehatnya. Ia tidak ingin percaya bahwa mantan istrinya yang ia anggap tidak berguna itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidupnya. Clarissa mencoba menenangkan Bramantyo. Namun suaranya terdengar sangat gemetar karena ia juga mulai merasa ketakutan jika semua kemewahan yang baru saja ia dapatkan akan hilang. Ia melihat layar besar di jalan raya yang menampilkan siaran langsung pidato Anindya mengenai visi masa depan industri hijau yang didukung oleh dana 50 miliar dolar. Clarissa hampir pingsan saat melihat sosok Anindya di layar tersebut. Tampak begitu cantik, kuat, dan sangat tak tersentuh oleh drama kecil yang mereka ciptakan. Kejutan besar ini meruntuhkan seluruh rasa percaya diri yang selama ini menjadi tameng bagi keserakahan dan kelicikan yang mereka simpan rapat di balik gaun mahal. Anindya menyelesaikan pidatonya dengan sangat sempurna, menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam membangun kerajaan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas di seluruh penjuru negeri ini. Ia memberikan tatapan sekilas ke arah jendela besar yang menghadap ke hotel tempat pesta Bramantyo berlangsung. Seolah-olah ia sedang menatap langsung ke arah pengkhianat itu. Kekuatan kata-katanya membuat para peserta seminar terpesona dan yakin bahwa Global Horizon akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 dalam waktu yang sangat singkat. Anindya telah resmi melepas topengnya sebagai istri yang lemah dan menggantinya dengan mahkota sebagai penguasa baru di dunia korporasi internasional. Bramantyo bergegas keluar dari hotel, meninggalkan Clarissa yang masih terpaku untuk mencari kebenaran tentang siapa sebenarnya pemilik sah dari Global Horizon yang sangat kaya raya itu. Ia berlari menyeberang jalan seperti orang gila, berusaha menembus kerumunan wartawan yang sedang mengepung Anindya yang baru saja keluar dari gedung pertemuan internasional. Namun, ia segera dihentikan oleh barisan pengawal profesional yang sangat tangguh, yang tidak mengizinkan siapapun mendekati Anindya tanpa memiliki akses keamanan yang sangat ketat. Bramantyo hanya bisa berteriak memanggil nama Anindya dari kejauhan. Namun suaranya tenggelam oleh kebisingan kota dan sorak-sorai para pendukung kesuksesan luar biasa wanita itu. Dari balik kaca mobilnya yang gelap, Anindya melihat Bramantyo yang tampak sangat hancur dan berantakan. Sebuah pemandangan yang memberikan kepuasan dingin di dalam lubuk hati yang terdalam. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun, karena ia ingat bagaimana pria itu meninggalkan mentari yang sedang sekarat hanya demi mengejar wanita lain yang tidak berguna. Anindya memberikan tanda kepada sopirnya untuk segera melaju meninggalkan area tersebut. Karena ia masih memiliki banyak agenda penting lainnya yang harus segera diselesaikan. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan ia akan memastikan bahwa setiap babak selanjutnya akan menjadi mimpi buruk yang tak berujung bagi Bramantyo. Sesampainya di kantor pusat Global Horizon yang baru,
Anindya disambut oleh jajaran direksi yang membungkuk hormat padanya sebagai pemilik tunggal yang sah dari seluruh aset perusahaan tersebut. Ia segera mengadakan rapat darurat untuk meninjau kembali daftar aset properti milik keluarga Bramantyo yang sudah masuk dalam daftar target akuisisi wajib karena gagal bayar. Anindya memerintahkan tim hukumnya untuk segera mengeksekusi penyitaan terhadap kantor pusat perusahaan Bramantyo dalam waktu 48 jam ke depan tanpa ada kompromi sedikit pun. Ia ingin memberikan pelajaran bahwa kekuasaan tanpa moralitas adalah resep pasti menuju kehancuran total yang sangat memalukan bagi siapapun yang melakukannya. Di rumah sakit, Mentari mulai menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Ia sudah bisa duduk dan mulai menanyakan kapan ayahnya akan datang menjenguknya dengan suara yang sangat pelan. Anindya yang baru saja kembali ke rumah sakit memeluk Mentari dengan sangat erat dan mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki keluarga baru yang jauh lebih besar. Ia berjanji kepada Mentari bahwa mereka tidak akan pernah kekurangan apapun lagi di masa depan. Dan tidak akan ada orang yang bisa menyakiti mereka. Cinta seorang ibu menjadi bahan bakar utama bagi Anindya untuk terus melangkah maju di tengah kerasnya persaingan dunia bisnis yang penuh dengan intrik jahat. Setiap malam, Anindya merenungkan perjalanan hidupnya yang sangat drastis. Dari seorang wanita yang dikhianati menjadi seorang penguasa yang sangat disegani di seluruh penjuru dunia internasional. Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami adalah sebuah ujian untuk membentuk karakter dan kekuatannya agar ia mampu mengelola kekayaan yang sangat besar ini. Anindya tidak ingin menjadi seperti Bramantyo yang sombong. Ia ingin menggunakan kekuatannya untuk menciptakan keadilan bagi mereka yang tertindas oleh kekuasaan yang korup. Visi kemanusiaannya menjadi nilai tambah yang membuat Global Horizon semakin dicintai oleh para investor dan masyarakat luas secara global dan sangat masif. Keesokan harinya, berita mengenai pengambilalihan perusahaan properti milik keluarga Bramantyo oleh Global Horizon menjadi berita utama di semua media cetak dan elektronik yang ada di seluruh negeri. Seluruh dunia kini tahu bahwa Bramantyo telah jatuh miskin dalam semalam, dan semua itu terjadi karena ia telah membuang keberuntungan terbesarnya, yaitu istrinya sendiri yang sangat jenius. Anindya duduk di ruang kerjanya yang luas, melihat pemandangan kota dari lantai 50. Merasa bahwa keadilan perlahan-lahan mulai ditegakkan dengan cara yang sangat elegan. Ia tahu bahwa ini baru tahap awal. Karena masih ada banyak rahasia gelap Bramantyo yang belum ia ungkapkan ke hadapan publik. Melalui asisten pribadinya, Anindya mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Bramantyo yang berisi ucapan selamat atas pesta pertunangannya yang sangat megah, namun sangat singkat di hotel mewah itu. Pesan tersebut adalah sebuah peringatan terakhir bahwa Anindya masih memiliki banyak kartu as yang bisa ia gunakan kapan saja untuk menghancurkan sisa-sisa kehidupan Bramantyo. Bramantyo yang membaca pesan tersebut hanya bisa terduduk lemas di lantai kantornya yang kini sudah dipenuhi oleh petugas penyitaan dari pihak bank dan kepolisian. Penyesalan yang sangat dalam mulai merayap di hatinya. Namun ia tahu bahwa semuanya sudah sangat terlambat untuk diperbaiki kembali seperti sedia kala. Anindya menutup hari itu dengan senyuman yang penuh percaya diri. Merasa bangga karena ia telah berhasil melindungi masa depan anaknya dan membalaskan dendamnya dengan cara yang sangat profesional. Ia adalah bukti nyata bahwa seorang wanita yang kuat bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang sangat dahsyat untuk menaklukkan dunia bisnis yang sangat kompetitif. Kini, Anindya siap menghadapi tantangan berikutnya dengan kepala tegak. Karena ia tahu bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu berpihak pada mereka yang berjuang dengan hati yang tulus. Masa depan yang cerah sudah menanti di depan mata. Dan ia akan menjalaninya dengan penuh keberanian dan integritas yang tinggi. Gedung Global Horizon menjulang tinggi di pusat distrik bisnis Jakarta. Sebuah menara kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi dengan sangat angkuh dan megah. Bramantyo berdiri di lobi yang luas, merapikan jasnya berkali-kali, sambil mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang karena rasa gugup yang luar biasa hebat. Ia merasa bahwa hari ini adalah penentu masa depan bagi perusahaan propertinya yang sedang berada di ujung tanduk kehancuran finansial yang sangat menyedihkan. Di sampingnya,
Clarissa terus memberikan semangat palsu dengan senyuman yang sebenarnya menyembunyikan rasa cemas akan hilangnya gaya hidup mewah. Mereka yang selama ini sangat mereka banggakan secara berlebihan. Bramantyo membawa map proposal kerjasama yang ia susun dengan terburu-buru. Berharap Dewan Direksi Global Horizon akan memberikan kucuran dana segar untuk menyelamatkan asetnya. Ia masih memiliki rasa percaya diri bahwa pesona pribadinya sebagai pengusaha akan mampu meyakinkan sang pimpinan misterius yang kabarnya sangat berpengaruh itu. Baginya, pertemuan ini adalah satu-satunya jalan keluar setelah semua bank besar menutup pintu kredit bagi perusahaannya, karena rekam jejak keuangan yang sangat buruk belakangan ini. Clarissa memegang lengannya dengan erat. Berharap bisa masuk ke dalam jajaran sosialita elit. Jika kesepakatan raksasa ini berhasil dicapai melalui proses negosiasi yang sangat panjang. Sekretaris eksekutif yang mengenakan seragam rapi mempersilakan mereka masuk ke lift khusus yang langsung menuju ke lantai paling atas gedung pencakar langit yang sangat eksklusif. Suasana di dalam lift sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas Bramantyo yang semakin tidak teratur, karena bayangan kegagalan mulai menghantui pikirannya secara tiba-tiba. Ia membayangkan sosok pimpinan Global Horizon sebagai seorang pria tua keturunan asing yang memiliki kekayaan melimpah dan mungkin bisa ia manipulasi dengan janji keuntungan besar. Clarissa memeriksa riasannya di dinding lift yang mengkilap. Memastikan bahwa ia terlihat sempurna untuk memikat perhatian siapapun yang memiliki otoritas tertinggi di dalam ruangan rapat nanti. Pintu lift terbuka dan mereka disambut oleh lorong yang dihiasi karya seni kontemporer bernilai jutaan dolar. Menegaskan status perusahaan ini sebagai raksasa ekonomi baru. Bramantyo merasa semakin kerdil saat melangkah menuju ruang rapat utama, yang memiliki pintu kayu jati besar dengan ukiran yang sangat rumit dan elegan. Di dalam ruangan, beberapa orang berpakaian formal sudah duduk mengelilingi meja marmer panjang, menatap tajam ke arah Bramantyo, seolah-olah mereka bisa melihat semua kebohongannya. Ia duduk di kursi yang disediakan, mencoba memasang wajah profesional. Meskipun lututnya gemetar karena merasa sangat tertekan oleh atmosfer kekuasaan yang sangat pekat di ruangan tersebut. Bramantyo memulai presentasinya dengan suara yang sedikit bergetar, menjelaskan potensi proyek apartemen mewahnya, yang menurutnya akan menjadi ikon baru di pusat kota Jakarta. Ia menggunakan kata-kata yang bombastis untuk menutupi fakta bahwa konstruksi bangunan tersebut telah terhenti selama berbulan-bulan karena masalah dana yang sangat kronis dan mendalam. Clarissa sesekali menyela dengan komentar tentang gaya hidup kelas atas. Mencoba memberikan kesan bahwa perusahaan mereka memiliki selera yang setara dengan standar Global Horizon yang tinggi. Namun, para direktur yang hadir hanya diam membisu tanpa memberikan reaksi apapun, membuat suasana di dalam ruangan rapat menjadi semakin dingin dan sangat mencekam bagi perasaan Bramantyo yang gelisah. Tiba-tiba, pintu besar di ujung ruangan terbuka dengan suara mantap, dan seluruh direktur yang tadinya diam langsung berdiri serentak untuk memberikan penghormatan yang paling tinggi. Bramantyo dan Clarissa ikut berdiri dengan bingung. Mata mereka tertuju pada sosok yang berjalan masuk dengan langkah kaki tenang, namun penuh dengan wibawa kepemimpinan. Seorang wanita mengenakan setelan jas putih sangat elegan masuk ke ruangan. Wajahnya memancarkan kecerdasan dan kekuatan yang membuat siapapun merasa segan untuk menatapnya. Ketika wanita itu berdiri tepat di hadapan mereka, jantung Bramantyo seolah-olah berhenti berdetak saat ia menyadari bahwa sosok yang sangat berkuasa itu adalah Anindya, istri yang baru saja ia ceraikan dengan kejam. Anindya tidak memberikan senyuman ramah sedikit pun, melainkan menatap Bramantyo dengan pandangan dingin, seolah-olah pria itu hanyalah debu kecil yang tidak berarti di matanya. Ia duduk di kursi utama di kepala meja, lalu membuka map proposal milik Bramantyo dengan gerakan tangan anggun, namun terasa sangat mengancam batin. Clarissa berdiri mematung dengan wajah pucat pasi, tidak percaya bahwa wanita yang ia hina sebagai ibu rumah tangga kampungan ternyata adalah pemilik dari imperium bisnis yang raksasa. Keadaan berbalik secara drastis.
Dan kini Bramantyo merasa seperti seorang pesakitan yang sedang menunggu vonis hukuman mati dari hakim yang paling tegas dan tidak memiliki sedikit pun belas kasihan. Jadi, ini adalah proyek yang kamu banggakan sebagai masa depan industri properti. Bramantyo tanya Anindya dengan suara tenang, namun mengandung nada meremehkan yang sangat tajam. Ia melemparkan kembali map proposal itu ke tengah meja, dengan suara yang cukup keras. Membuat Bramantyo tersentak kaget seolah-olah baru saja menerima tamparan fisik di wajahnya. Anindya menjelaskan secara detail semua kelemahan finansial dan manipulasi data di dalam proposal tersebut. Membuktikan bahwa ia jauh lebih pintar daripada semua tim ahli milik Bramantyo. Setiap kata yang keluar dari mulut Anindya adalah peluru yang menghancurkan sisa harga diri Bramantyo di hadapan para direktur yang hadir di dalam ruangan tersebut. Bramantyo mencoba berbicara dengan nada memelas. Berusaha mengingatkan Anindya tentang masa lalu mereka, dan bagaimana ia pernah mencintai wanita itu dengan harapan mendapatkan keringanan. Namun, Anindya langsung memotong pembicaraan tersebut dengan pernyataan tegas bahwa di dalam ruangan ini tidak ada hubungan pribadi. Yang ada hanyalah hubungan antara investor profesional dan pemohon dana. Ia mengingatkan Bramantyo tentang bagaimana pria itu meninggalkan Mentari di rumah sakit, tanpa memedulikan biaya operasi yang sangat mahal dan nyawa anak yang terancam maut. Kata-kata itu membuat suasana ruangan semakin tegang karena para staf Anindya mulai memandang Bramantyo dengan rasa jijik yang sangat mendalam atas tindakan tidak manusiawi tersebut. Perusahaan Global Horizon tidak akan pernah menginvestasikan 1 sen pun pada pria yang tidak memiliki integritas moral dalam hidup pribadinya sendiri. Tegas Anindya sambil berdiri dengan sikap berwibawa. Ia memberikan instruksi kepada tim keamanan untuk segera mengawal Bramantyo dan Clarissa keluar dari gedung menara bisnis ini tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk membela diri lagi. Bramantyo merasa dunianya benar-benar berakhir. Karena ia baru saja kehilangan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan bisnisnya dari kebangkrutan yang sudah nyata di depan mata. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Diikuti oleh Clarissa yang terus menangis karena menyadari bahwa mimpinya untuk hidup mewah telah hancur berkeping-keping oleh Anindya. Di lobi gedung, banyak wartawan bisnis yang sudah menunggu untuk meliput hasil pertemuan penting tersebut. Dan mereka segera menyerbu Bramantyo dengan berbagai pertanyaan yang sangat menyudutkan. Berita mengenai penolakan mentah-mentah dari Global Horizon terhadap perusahaan Bramantyo langsung tersebar luas di media sosial dalam hitungan menit saja. Menghancurkan reputasi bisnisnya secara total. Bramantyo menutupi wajahnya dengan map proposal yang tidak berguna lagi. Merasa malu karena seluruh dunia kini. Bramantyo duduk bersandar di kursi kerjanya yang mulai terasa sangat keras. Menatap langit-langit kantor yang kini tampak begitu suram dan penuh dengan bayang-bayang kegagalan yang sangat nyata. Telepon di mejanya terus berdering tanpa henti. Membawa kabar buruk dari para pemasok yang menuntut pembayaran segera atas material konstruksi yang telah mereka kirimkan berbulan-bulan yang lalu tanpa ada kejelasan. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Menandakan tingkat stres yang sudah melampaui batas kewajaran manusia biasa yang sedang menghadapi kehancuran total dalam karier bisnisnya yang dulu sangat ia banggakan. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang bersekongkol untuk menjatuhkannya ke dalam lubang kemiskinan yang paling dalam. Clarissa masuk ke ruangan dengan wajah yang sangat merah karena marah. Melemparkan tas bermereknya ke atas meja, sambil berteriak menuntut penjelasan mengapa kartu kreditnya ditolak saat berbelanja. Ia tidak memedulikan keadaan mental Bramantyo yang sedang hancur, melainkan hanya mengkhawatirkan reputasi sosialnya di mata teman-teman sosialitanya yang selalu memuja kemewahan yang ia tampilkan secara palsu setiap harinya. Suaranya yang melengking membuat kepala Bramantyo semakin berdenyut nyeri. Menambah beban penderitaan yang harus ia tanggung sendirian, tanpa ada dukungan emosional dari wanita yang ia pilih sebagai pengganti Anindya. Keserakahan Clarissa mulai menampakkan wajah aslinya yang sangat mengerikan dan sangat egois. Anindya memantau semua pergerakan itu melalui layar monitor besar di kantor pusat Global Horizon dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan perhitungan strategis yang sangat dingin. Ia telah menginstruksikan Yuda
untuk menyebarkan informasi mengenai latar belakang asli Clarissa ke semua portal berita bisnis, agar publik tahu siapa sebenarnya wanita pendamping Bramantyo itu. Anindya mengetahui bahwa ayah Clarissa bukanlah seorang pengusaha besar seperti yang diklaim selama ini, melainkan seorang pria yang memiliki banyak utang judi di desa terpencil. Kebohongan besar ini akan menjadi paku terakhir di peti mati reputasi Bramantyo, yang sudah mulai membusuk di mata masyarakat luas secara nasional. Di kediaman mewah yang masih atas nama perusahaan, Bramantyo mencoba menghubungi calon mertuanya untuk meminta bantuan finansial darurat, guna menutupi utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo hari ini. Namun, nomor telepon yang diberikan Clarissa ternyata tidak aktif. Dan ketika ia mencoba melacak alamat kantor keluarga Clarissa, ia hanya menemukan sebuah gedung tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Kecurigaan mulai merayap di hati Bramantyo, membuatnya menatap Clarissa dengan pandangan penuh selidik yang membuat wanita itu mulai merasa sangat terpojok dan panik secara luar biasa. Ia menyadari bahwa benteng kebohongan yang ia bangun dengan susah payah kini mulai runtuh perlahan. Seorang pria bertubuh kekar bernama Surya tiba-tiba datang ke rumah mereka tanpa diundang, mengklaim bahwa ia adalah penagih utang yang mencari Clarissa atas tunggakan pinjaman pribadi yang sangat besar. Surya menunjukkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa Clarissa telah menjaminkan beberapa perhiasan palsu untuk mendapatkan uang tunai guna membiayai gaya hidup mewahnya sebelum ia bertemu dengan Bramantyo yang malang. Bramantyo terkejut bukan main melihat kenyataan pahit, bahwa wanita yang ia anggap sebagai penyelamat finansialnya ternyata hanyalah seorang penipu kelas teri yang sangat licik dan manipulatif. Kemarahan yang sangat dahsyat mulai membakar jiwa Bramantyo, membuatnya ingin meledak di depan wajah Clarissa sekarang juga. Jadi selama ini kamu hanya membohongiku dengan semua cerita tentang kekayaan keluargamu yang melimpah itu, teriak Bramantyo dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan tamu yang sangat luas. Clarissa hanya bisa menangis sesenggukan, berusaha mencari alasan yang masuk akal. Namun semua kata-katanya terdengar sangat hambar dan tidak meyakinkan bagi telinga Bramantyo yang sudah sangat terluka. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata sejati seperti Anindya demi sepotong kaca pecah yang tidak memiliki nilai sama sekali dalam kehidupan nyata yang penuh dengan rintangan. Penyesalan yang sangat terlambat mulai menghujam jantungnya dengan rasa sakit yang mendalam. Yoda masuk ke halaman rumah Bramantyo dengan membawa surat resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa seluruh aset properti tersebut telah disita oleh Global Horizon karena kegagalan pembayaran cicilan. Ia memberikan dokumen tersebut kepada Bramantyo dengan sikap yang sangat profesional, namun tetap menunjukkan otoritas yang sangat kuat dari pihak Anindya sebagai pemilik baru. Bramantyo hanya bisa terdiam lemas melihat para petugas mulai menempelkan segel penyitaan di pintu masuk rumah yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya yang semu. Ia tidak menyangka bahwa Anindya akan bertindak secepat ini untuk mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi hak milik sah bagi masa depan. Anindya tidak ingin memberikan ruang sedikit pun bagi Bramantyo untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum atas semua penggelapan dana perusahaan yang telah ia lakukan sebelumnya secara rahasia. Ia telah menyewa tim auditor forensik kelas dunia untuk melacak setiap aliran dana keluar yang tidak wajar dari rekening perusahaan properti milik keluarga Bramantyo selama 3 tahun terakhir. Hasil audit tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan uang senilai jutaan dolar yang digunakan Bramantyo untuk membeli barang-barang mewah bagi Clarissa dan biaya liburan mereka ke luar negeri. Bukti-bukti ini akan menjadi dasar yang sangat kuat untuk menjebloskan Bramantyo ke dalam penjara yang sangat gelap. Di rumah sakit, Mentari sedang asyik bermain dengan boneka barunya sambil didampingi oleh perawat pribadi yang sangat ramah dan perhatian terhadap setiap kebutuhan medisnya yang sangat mendetail. Anindya datang menjenguk dengan membawa senyum hangat, menyembunyikan semua peperangan bisnis yang sedang ia jalani di luar sana demi ketenangan jiwa putri kecil kesayangannya itu. Ia ingin Mentari tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan cinta dan kejujuran, tanpa ada bayang-bayang kejahatan yang pernah dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri di masa lalu. Anindya berjanji bahwa ia akan menjadi ibu sekaligus pelindung yang paling tangguh bagi Mentari sampai akhir hayatnya nanti.
Bramantyo mencoba menghubungi Anindya melalui telepon berkali-kali. Namun, semua panggilannya langsung dialihkan ke bagian layanan pelanggan Global Horizon yang hanya memberikan jawaban otomatis yang sangat dingin dan tidak membantu. Ia merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Kehilangan semua teman bisnis dan koneksi sosial yang dulu selalu mengerubunginya saat ia masih berada di puncak kejayaan materi. Tidak ada lagi undangan pesta mewah. Tidak ada lagi sanjungan dari para bawahan. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam dan ketakutan akan hari esok yang sangat suram. Kehancuran mental yang dialami Bramantyo jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda yang selama ini ia kumpulkan. Clarissa yang merasa sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi dari Bramantyo, mulai mencoba mencari cara untuk melarikan diri dengan membawa sisa perhiasan yang masih ia miliki di dalam brankas. Namun, ia terkejut saat menemukan bahwa brankas tersebut sudah kosong, karena telah dikosongkan oleh tim keamanan Global Horizon atas perintah pengadilan yang sangat resmi. Ia berteriak histeris, menyalahkan Bramantyo atas semua kegagalan hidupnya. Seolah-olah ia adalah korban dalam drama yang ia ciptakan sendiri dengan penuh kelicikan dan kepalsuan. Hubungan mereka yang dulu terlihat sangat romantis, kini berubah menjadi medan perang yang penuh dengan caci maki dan saling menyalahkan tanpa henti. Anindya duduk di kursi kebesarannya, menikmati secangkir teh hangat, sambil membaca laporan akhir mengenai penutupan semua akses kredit bagi perusahaan-perusahaan yang masih mencoba membela Bramantyo di pasar saham. Ia telah menciptakan sebuah blokade ekonomi yang sangat sempurna, memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang berani membantu pengkhianat itu tanpa menanggung konsekuensi yang sangat berat. Kekuatan finansial 50 miliar dolar benar-benar menjadi senjata yang sangat efektif untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi siapapun yang berniat melakukan kecurangan. Anindya merasa bahwa misi pribadinya untuk membersihkan dunia bisnis dari orang-orang jahat hampir mencapai puncaknya yang gemilang. Malam itu, Bramantyo terkapar lemas di lantai ruang tamunya yang kini sudah kosong melompong setelah semua perabotan mewah diangkut oleh para petugas penyita dari bank yang berwenang. Ia melihat ke arah bingkai foto pernikahannya dengan Anindya yang retak di sudut ruangan. Menyadari betapa besarnya pengorbanan yang telah dilakukan istrinya itu selama mereka membangun rumah tangga. Anindya selalu ada di sampingnya saat ia gagal, memberikan semangat dan ide-ide cemerlang. Namun ia justru membalasnya dengan pengkhianatan yang sangat keji di saat yang paling sulit. Air mata penyesalan mulai mengalir di wajahnya yang kuyu. Namun ia tahu bahwa pintu maaf sudah tertutup rapat untuknya. Anindya memberikan instruksi kepada tim hukumnya untuk tidak memberikan penangguhan apapun terhadap laporan kepolisian mengenai kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan properti milik keluarga besar Bramantyo. Ia ingin memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku tanpa ada campur tangan kekuasaan atau suap yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak lawan. Keadilan harus ditegakkan dengan murni, dan ia akan mengawal setiap tahapannya sampai Bramantyo benar-benar mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hakim pengadilan yang sangat jujur. Baginya, ini bukan tentang kemenangan materi, melainkan tentang memulihkan martabat dan harga diri yang sempat dirusak. Di sisi lain kota, para mantan karyawan Bramantyo mulai berbondong-bondong mendaftarkan diri ke kantor rekrutmen Global Horizon untuk mendapatkan pekerjaan baru yang jauh lebih stabil dan profesional. Anindya membuka pintu lebar-lebar bagi mereka yang memiliki integritas dan keahlian, memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang sebelumnya terpaksa bekerja di bawah kepemimpinan yang sangat buruk. Tindakan ini membuat reputasi Anindya semakin bersinar sebagai seorang pemimpin yang memiliki hati nurani dan kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan orang banyak. Ia membuktikan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar kita tanpa mengorbankan nilai. Bramantyo mencoba mencari penginapan murah di pinggiran kota. Namun ia selalu ditolak karena namanya sudah masuk ke dalam daftar hitam nasional sebagai pelaku bisnis yang bermasalah secara hukum. Ia terpaksa bermalam di sebuah stasiun kereta api,
Merasakan dinginnya lantai beton yang sangat kontras dengan kenyamanan tempat tidur sutra yang biasa ia nikmati sebelumnya. Pikiran tentang Mentari mulai muncul di benaknya. Rasa rindu yang sangat mendalam bercampur dengan rasa malu yang luar biasa besar karena ia telah menelantarkan darah dagingnya sendiri. Namun, ia tahu bahwa ia sudah tidak memiliki wajah lagi untuk menemui Anindya maupun Mentari di masa depan. Anindya menerima laporan dari tim keamanannya bahwa Clarissa mencoba meninggalkan negara ini menggunakan paspor palsu, namun berhasil dicegah oleh pihak imigrasi di Bandara Internasional tadi sore. Clarissa kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatannya dalam skandal pencucian uang yang melibatkan beberapa aset milik perusahaan Bramanco yang telah ia nikmati secara ilegal. Anindya hanya menghela napas panjang. Merasa bahwa semua ini adalah konsekuensi logis dari pilihan hidup yang didasari oleh keserakahan dan ketidakjujuran yang sangat fatal. Ia berharap bahwa kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang agar selalu berjalan di jalan kejujuran. Yuda melaporkan bahwa saham Global Horizon terus merangkak naik, seiring dengan berita mengenai keberhasilan akuisisi aset-aset strategis yang sebelumnya dikelola dengan sangat buruk oleh manajemen lama yang tidak kompeten. Para investor internasional semakin percaya pada kepemimpinan Anindya yang sangat visioner dan mampu mengubah masalah menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi semua pihak terkait. Anindya berterima kasih kepada seluruh timnya yang telah bekerja keras siang dan malam untuk mewujudkan visi besar perusahaan ini di tengah gempuran badai konflik pribadi yang sangat berat. Kesolidan tim menjadi kunci utama bagi keberhasilan Global Horizon dalam menaklukkan pasar global yang sangat dinamis. Seiring dengan berjalannya waktu, Anindya mulai merasa bahwa beban masa lalunya sudah benar-benar tuntas terselesaikan dengan cara yang sangat bermartabat dan penuh dengan nilai keadilan yang sejati. Ia menatap Mentari yang kini sudah mulai bisa berjalan kecil di taman rumah sakit. Sebuah pemandangan yang memberikan kekuatan batin yang luar biasa bagi dirinya. Seluruh perjuangannya selama ini, mulai dari dikhianati hingga menjadi penguasa ekonomi, adalah demi memberikan dunia yang lebih baik bagi putri kecilnya yang sangat berharga. Anindya tahu bahwa masa depan masih menyimpan banyak misteri. Namun ia sudah memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi apapun. Bramanco duduk di sudut ruangan kantor polisi yang suram, menunggu giliran pemeriksaan atas tuduhan penipuan investasi yang dilaporkan oleh banyak pihak yang merasa dirugikan oleh janji-janji manisnya dulu. Ia melihat fotonya sendiri di koran bekas yang tergeletak di lantai. Sebuah foto yang diambil saat ia masih merasa menjadi pengusaha paling hebat di seluruh penjuru kota ini. Kini, ia hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya karena kebodohan dan kesombongannya sendiri yang sudah melampaui batas kewajaran seorang manusia yang memiliki akal sehat. Ia menyadari bahwa Anindya adalah anugerah terbesar yang pernah ia sia-siakan demi sebuah fata morgana. Suara sirine mobil polisi yang membawa Clarissa menuju rumah tahanan terdengar sayup-sayup dari kejauhan, menandakan berakhirnya petualangan seorang wanita yang mencoba membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain secara keji. Anindya yang mendengar kabar tersebut dari asistennya hanya menutup matanya sejenak, memberikan doa singkat agar mereka bisa menemukan jalan tobat di dalam sana nanti setelah menjalani hukuman. Ia tidak ingin menyimpan kebencian lebih lama lagi di dalam hatinya, karena ia tahu bahwa kebencian hanya akan meracuni jiwa yang seharusnya fokus pada kebaikan. Dengan hati yang tenang, Anindya bersiap untuk melangkah ke babak selanjutnya kehidupan. Anindya mematikan lampu kantornya yang besar, meninggalkan gedung Global Horizon dengan langkah yang sangat ringan dan penuh dengan rasa syukur yang sangat mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia tahu bahwa besok akan menjadi hari yang baru, hari di mana ia akan terus membangun masa depan yang cerah bagi dirinya, Mentari, dan ribuan orang yang bergantung padanya. Kemenangan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang untuk memberikan dampak positif yang lebih luas bagi dunia usaha internasional yang sangat kompetitif. Dengan semangat yang berkobar, Anindya siap untuk terus berkarya menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Malam semakin larut, namun Anindya merasa sangat segar.
Ia menyetir mobilnya sendiri menuju rumah sakit untuk menghabiskan sisa malam di samping tempat tidur, Mentari yang sedang tertidur dengan sangat pulas. Ia melihat wajah putrinya yang sangat tenang. Sebuah gambaran kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak 50 miliar dolar sekalipun dalam kehidupan ini. Cinta yang tulus adalah kekayaan sejati yang sebenarnya. Dan Anindya merasa sangat beruntung karena ia masih memiliki kesempatan untuk merasakannya meskipun telah melalui badai yang sangat hebat. Ia membelai rambut Mentari dengan sangat lembut. Berjanji bahwa hari esok akan jauh lebih indah. Suasana di dalam kamar perawatan VIP Mentari terasa sangat damai dan menenangkan. Dengan pencahayaan yang lembut, serta aroma bunga melati yang segar memenuhi setiap sudut ruangan tersebut secara perlahan. Mentari yang baru saja melewati masa kritis setelah operasi jantung yang sangat rumit kini tampak tertidur pulas dengan rona merah yang mulai kembali menghiasi pipi mungilnya yang dulu sangat pucat. Anindya duduk dengan tenang di samping tempat tidur putrinya. Membelai tangan kecil itu sambil sesekali menghela napas panjang, karena merasa sangat bersyukur atas keajaiban medis yang telah menyelamatkan nyawa buah hatinya yang paling berharga di dunia ini. Anindya mengenakan gaun berwarna zamrud yang mencerminkan status barunya sebagai penguasa ekonomi global yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan di seluruh penjuru benua Asia dan Eropa. Meskipun wajahnya tampak lelah karena harus mengelola kerajaan bisnis bernilai 50 miliar dolar di sela-sela waktu menjaga anaknya. Namun matanya tetap memancarkan kecemerlangan intelektual yang sangat tajam, tidak tertandingi oleh siapapun. Ia telah membuktikan bahwa seorang ibu yang penuh kasih bisa menjadi singa betina yang sangat mematikan ketika ada orang yang berani mengusik ketenangan dan keselamatan keluarganya demi kepentingan pribadi yang sangat rendah dan sangat hina. Ketenangan di depan pintu kamar perawatan tiba-tiba terusik oleh kehadiran seorang pria dengan pakaian yang sangat lusuh dan wajah yang tampak sangat berantakan seolah-olah tidak pernah tidur selama berhari-hari. Bramanco berdiri di sana dengan tubuh yang sedikit gemetar. Memegang sebuah buket bunga layu yang ia pungut dari toko bunga murah di pinggiran jalan raya yang berdebu. Matanya yang dulu penuh dengan kesombongan kini hanya menyisakan sorot ketakutan dan keputusasaan yang sangat mendalam setelah ia menyadari bahwa seluruh dunia yang ia bangun dengan kebohongan telah runtuh total tanpa menyisakan satu pun puing kejayaan. Pria itu merasa sangat malu saat melihat pengawal berseragam lengkap yang berdiri tegak di depan pintu kamar Mentari. Seolah-olah sedang menjaga sebuah benteng suci yang tidak boleh dikotori oleh kehadirannya. Bramanco teringat kembali bagaimana ia dulu dengan sangat angkuh mengusir Anindya dari rumah mereka dan memaki Mentari sebagai pembawa sial bagi nasib bisnisnya yang kini justru hancur berantakan karena kebodohannya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat karena beban dosa yang ia pul mual menekan nuraninya yang selama ini tumpul oleh keserakahan varayuan manis dari wanita licik seperti Clarissa yang telah mengkhianatinya. Anindya menyadari kehadiran Bramanco, namun ia tidak segera menoleh. Melainkan terus menatap wajah Mentari dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah kehadiran pria itu hanyalah gangguan angin yang lewat saja. Ia ingin memberikan tekanan psikologis yang sangat berat bagi Bramantio, dengan menunjukkan bahwa keberadaannya sudah tidak lagi memiliki nilai atau pengaruh apapun dalam kehidupan mereka berdua, yang sekarang sudah sangat stabil. Bramanco yang merasa diabaikan akhirnya memberanikan diri untuk melangkah masuk ke dalam ruangan dengan suara langkah kaki yang sangat pelan. Mencoba menarik perhatian Anindya agar mau mendengarkan penjelasan dari mulutnya yang penuh kebohongan. Anindya, kumohon maafkanlah aku atas segala perbuatan bodoh yang telah kulakukan padamu Mentari, karena aku benar-benar tersesat oleh godaan dunia yang sangat menjebak ini. Ucap Bramantio dengan suara yang serak penuh dengan air mata buaya yang mulai membasahi pipinya yang kuyu. Ia melanjutkan bahwa ia merindukan Mentari dan ingin kembali menjadi ayah yang baik, serta memulai hidup baru bersama mereka sebagai sebuah keluarga yang utuh kembali seperti sedia kala. Bramanco menggunakan alasan demi kebaikan pertumbuhan mental anak mereka sebagai senjata terakhir untuk meluluhkan hati Anindya yang ia anggap masih memiliki sedikit perasaan cinta. Anindya perlahan berdiri dari kursinya dan berbalik menghadap Bramantio dengan tatapan mata yang sangat dingin, yang mampu membuat pria itu langsung terdiam membisu karena merasa sangat terintimidasi oleh kekuatan auranya.
Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kelemahan atau keraguan di wajah Anindya. Yang ada hanyalah kemuakan yang sangat mendalam terhadap pria yang pernah ia cintai dengan setulus hati di masa lalu yang kelam. Ia melipat tangannya di dada, menunjukkan otoritasnya sebagai seorang pemimpin yang tidak bisa lagi dimanipulasi oleh kata-kata manis atau sandiwara murahan yang sedang dimainkan oleh Bramantyo di hadapannya. Saat ini dengan sangat memalukan. Di mana hatimu saat anak ini sedang sekarat dan kamu justru sibuk merayakan perceraianmu dengan wanita rendahan itu? Di klub malam yang sangat kotor dan memuakan, tanya Anindya dengan nada yang sangat tenang, namun mengandung kecaman yang sangat tajam bagi nurani Bramantyo. Ia mengingatkan kembali momen di mana Bramantyo melemparkan surat cerai ke arahnya, tanpa peduli sedikit pun bahwa biaya operasi Mentari sedang dipertaruhkan demi nyawa yang tidak berdosa tersebut. Setiap kata yang diucapkan Anindya terasa seperti sembilu yang menyayat sisa-sisa harga diri Bramantyo yang sudah hampir habis, tak bersisa sama sekali. Bramantyo jatuh berlutut di lantai rumah sakit yang dingin, mencoba meraih ujung gaun Anindya untuk memohon belas kasihan. Namun, Anindya segera melangkah mundur dengan rasa jijik yang sangat terlihat jelas di wajahnya. Ia menangis histeris, mengatakan bahwa ia telah kehilangan segalanya, mulai dari perusahaan, rumah, hingga harga dirinya sebagai seorang pria sukses yang dulu sangat dipuja oleh banyak orang di kota ini. Ia berjanji akan menjadi pelayan bagi Anindya, asalkan ia diberikan kesempatan untuk tinggal kembali di rumah mewah dan menikmati sedikit kemewahan dari hasil kerja keras Anindya yang bernilai 50 miliar dolar tersebut. Anindya tersenyum sinis mendengar pengakuan tersebut, karena ia tahu bahwa Bramantyo kembali bukan karena cinta kepada Mentari, melainkan karena ia ingin menyelamatkan dirinya sendiri dari kemiskinan yang sangat menghimpitnya saat ini. Ia mengambil sebuah map biru tua dari atas meja kerjanya yang diletakkan di sudut ruangan, kemudian melemparkannya tepat ke hadapan wajah Bramantyo yang sedang menangis tersedu-sedu itu. Di dalam map tersebut terdapat tumpukan dokumen rahasia yang berisi bukti-bukti konkret mengenai tindakan kriminal penggelapan dana perusahaan yang telah dilakukan oleh Bramantyo selama bertahun-tahun di belakang punggung pemegang saham lainnya. Aku sudah mengetahui bahwa kamu mencuri uang perusahaan sejak 5 tahun yang lalu. Namun aku sengaja diam untuk melihat sejauh mana keserakahanmu akan membawamu ke jurang kehancuran. Ungkap Anindya dengan suara yang sangat tegas dan penuh kemenangan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Bramantyo telah memindahkan dana jutaan dolar ke rekening rahasia untuk membiayai gaya hidup mewah Clarissa dan menutupi utang judinya yang sangat besar di luar negeri selama ini. Bramantyo terbelalak melihat bukti-bukti yang sangat akurat itu. Menyadari bahwa Anindya telah merencanakan kejatuhannya dengan sangat rapi sejak lama tanpa pernah ia sadari sedikit pun. Bramantyo mencoba mencari alasan untuk membela diri, namun lidahnya terasa keluh karena ia tahu bahwa semua bukti yang ada di dalam map tersebut tidak mungkin bisa dibantah oleh pengacara manapun. Ia menyadari bahwa Anindya bukan hanya sekadar wanita kaya, melainkan seorang ahli strategi perang bisnis yang sangat ulung. Fa tidak pernah meninggalkan celah bagi musuhnya untuk bisa melarikan diri. Kepanikan mulai menguasai dirinya saat ia mendengar suara sirine mobil polisi yang mulai terdengar mendekat ke arah lobi rumah sakit dengan suara yang sangat keras. Fa sangat mengancam kebebasannya. Hari ini juga, Yuda masuk ke dalam ruangan bersama dengan 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap yang membawa surat perintah penangkapan resmi atas nama Bramantyo terkait kasus penggelapan dana pencucian uang. Anindya menatap ke arah petugas tersebut dan memberikan isyarat bahwa pria yang sedang berlutut di lantai itu adalah tersangka utama yang sedang mereka cari untuk segera dibawa ke kantor polisi. Bramantyo mencoba untuk berontak melarikan diri. Namun petugas kepolisian dengan sangat sigap langsung meringkus kedua tangannya dan memasangkan borgol besi yang sangat dingin di pergelangan tangannya yang sudah mulai mengecil karena stres. Bawa dia pergi dari pandanganku dan pastikan dia mendapatkan sel tahanan yang paling buruk agar dia bisa merenungi semua dosa yang telah ia perbuat terhadap anak dan istrinya sendiri. Perintah Anindya kepada para petugas dengan nada yang sangat otoriter, tidak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan itu. Bramantyo berteriak memanggil nama Mentari dengan harapan anak itu akan terbangun membelanya.
Namun Anindya segera menutupi telinga. Mentari dengan lembut agar suara kotor ayahnya tidak mencemari. Kemurnian mimpi indah, putri kecilnya yang sedang memulihkan kesehatan fisiknya tersebut. Petugas menyeret Bramantyo keluar dari kamar perawatan melewati lorong rumah sakit yang kini mulai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat proses penangkapan mantan pengusaha sukses yang jatuh miskin tersebut. Bramantyo menundukkan wajahnya karena merasa sangat malu saat banyak kamera telepon genggam mulai mengabadikan momen kehancurannya yang sangat tragis. Sangat memalukan bagi nama besar keluarganya yang dulu terhormat. Ia kini benar-benar kehilangan segalanya, termasuk kebebasannya. Dan ia tahu bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi yang sangat gelap, tanpa ada satupun orang yang bersedia menjenguknya nanti. Setelah Bramantyo dibawa pergi, Anindya menarik napas panjang. Merasakan sebuah kelegaan yang sangat luar biasa meresap ke dalam seluruh pori-pori tubuhnya yang selama ini terasa sangat tegang karena menahan amarah. Ia telah berhasil menegakkan keadilan dengan caranya sendiri yang sangat elegan, tanpa harus mengotori tangannya dengan tindakan kekerasan yang tidak perlu dilakukan terhadap pria sampah seperti Bramantyo itu. Anindya duduk kembali di samping Mentari, merasa bahwa beban masa lalunya kini telah benar-benar terangkat selamanya. Ia siap menyambut masa depan yang jauh lebih cerah dengan penuh optimisme. Keberanian yang sangat tinggi. Yudha mendekat dan melaporkan bahwa semua aset Bramantyo yang tersisa telah resmi disita oleh negara dan akan segera dilelang untuk menutupi kerugian para investor yang telah ia tipu selama menjalankan bisnis propertinya. Anindya mengangguk perlahan. Ia tidak peduli lagi dengan harta itu, karena kekayaannya sendiri kini sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota, jika ia mau melakukannya hari ini. Fokus utamanya kini hanyalah kebahagiaan. Mentari dan perkembangan Global Horizon yang akan segera meluncurkan proyek energi hijau terbesar di dunia dalam waktu beberapa bulan ke depan sesuai rencana yang telah ia susun. Mentari tiba-tiba menggerakkan jarinya dan perlahan membuka matanya yang indah, menatap wajah ibunya dengan senyuman kecil yang sangat manis. Meskipun masih terlihat sedikit lelah akibat pengaruh obat bius pasca operasi, Anindya mencium kening putrinya dengan penuh haru. Merasakan detak jantung Mentari, yang kini sudah terasa sangat kuat. Teratur melalui stetoskop kecil yang ia gunakan untuk memantau perkembangan kesehatan anaknya tersebut. Ia membisikkan kata-kata cinta yang paling tulus, menjanjikan bahwa mulai hari ini mereka hanya akan dikelilingi oleh orang-orang baik yang benar-benar mencintai mereka apa adanya, tanpa ada maksud tersembunyi yang jahat. Ibu, di mana ayah? Tadi aku bermimpi mendengar suara ayah yang sedang menangis di dekat pintu kamarku. Tanya Mentari dengan suara yang sangat pelan dan sedikit serak karena belum banyak minum air putih. Anindya mengelus pipi Mentari dengan lembut dan mengatakan bahwa ayahnya sedang pergi ke tempat yang sangat jauh untuk belajar menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan nanti. Ia tidak ingin merusak hati bersih Mentari dengan kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang narapidana. Biarlah waktu yang akan menjelaskan semuanya secara perlahan. Ketika Mentari sudah cukup dewasa untuk memahami arti sebuah integritas hidup. Di tempat lain, Clarissa yang sudah berada di dalam sel tahanan wanita sedang meratapi nasibnya yang malang setelah semua perhiasan pakaian mewahnya disita oleh pihak berwajib sebagai barang bukti tindak pidana korupsi. Ia menyadari bahwa kecantikannya tidak bisa lagi membantunya keluar dari masalah hukum yang sangat berat ini. Karena Anindya telah menutup semua celah hukum yang mungkin bisa ia gunakan untuk melarikan diri. Clarissa merindukan kehidupan mewahnya. Namun ia tahu bahwa itu semua hanyalah mimpi singkat yang berakhir dengan mimpi buruk yang sangat panjang dan sangat menyiksa batinnya, yang selama ini sangat haus akan kekuasaan materi. Keadilan kini telah benar-benar ditegakkan bagi Anindya dan Mentari. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata dan pengkhianatan akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis dan penuh dengan makna kehidupan. Anindya telah membuktikan bahwa kekuatan seorang wanita tidak boleh diremehkan. Terutama ketika ia didorong oleh kasih sayang seorang ibu yang ingin melindungi masa depan anaknya dari ancaman orang-orang jahat. Dengan kekayaan 50 miliar dolar di tangannya, Anindya tidak hanya memenangkan perang bisnis,
Tetapi ia juga memenangkan kembali harga dirinya sebagai seorang manusia yang bermartabat di mata masyarakat internasional secara luas. Cahaya matahari sore mulai masuk melalui celah jendela kamar, memberikan nuansa keemasan yang sangat indah pada wajah Mentari, yang kini mulai tertawa kecil saat melihat ibunya membuat gerakan lucu dengan boneka. Anindya merasa bahwa inilah kekayaan sejati yang sebenarnya ia cari selama ini. Bukan angka di dalam rekening bank, melainkan tawa bahagia dari putri tercintanya yang sudah kembali sehat walafiat. Ia tahu bahwa tantangan di depan masih banyak. Namun dengan kekuatan batin yang ia miliki sekarang, ia yakin bisa mengatasi semua rintangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh dengan kedamaian abadi. Setiap orang yang melihat Anindya sekarang akan melihat sosok pemimpin yang sangat tangguh. Namun di dalam kamar ini, ia hanyalah seorang ibu yang sangat mencintai anaknya lebih dari apapun di dunia ini. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, pengkhianatan menjadi kebijaksanaan, dan kegelapan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup. Mereka berdua menuju kebahagiaan yang sesungguhnya tanpa batas waktu. Anindya menutup hari itu dengan doa syukur yang mendalam. Merasa bangga karena ia telah berhasil melewati badai yang paling besar dalam hidupnya dan keluar sebagai pemenang yang sejati bagi dirinya sendiri. Kisah tentang Anindya akan terus dikenang sebagai inspirasi bagi banyak wanita di luar sana yang sedang berjuang melawan ketidakadilan dalam rumah tangga maupun di dunia kerja yang penuh dengan persaingan jahat. Ia menunjukkan bahwa integritas, kecerdasan, dan kesabaran adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi banyak orang di sekitar kita semua. Kini, Anindya siap memulai babak baru hidupnya dengan penuh keberanian. Meninggalkan semua kenangan pahit bersama Bramantio di masa lalu dan fokus membangun masa depan yang penuh dengan kejayaan bersama putri kesayangannya. Mentar. Selamanya. Matahari pagi bersinar sangat terang di atas gedung pencakar langit Global Horizon yang baru saja diresmikan sebagai pusat operasi energi terbarukan paling besar di seluruh wilayah Asia Tenggara. Karpet merah membentang sangat panjang dari lobi utama hingga ke podium tempat para pemimpin dunia berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah peluncuran proyek raksasa senilai 50 miliar dolar tersebut. Ratusan wartawan dari berbagai media internasional berkumpul dengan kamera mereka yang terus menyala, siap mengabadikan sosok wanita yang telah mengubah tatanan ekonomi dunia hanya dalam waktu beberapa bulan saja, melalui kecerdasan visinya yang luar biasa hebat bagi masa depan umat manusia. Anindya melangkah keluar dari mobil limusin hitamnya dengan penuh keanggunan yang sangat memukau. Mengenakan setelan jas berwarna putih salju yang melambangkan kemurnian niatnya dalam menegakkan keadilan sosial melalui jalur bisnis profesional. Senyumnya tampak sangat tulus namun tetap memancarkan otoritas yang sangat kuat sebagai seorang pemimpin tertinggi yang tidak pernah goyah oleh badai pengkhianatan yang pernah menerjang hidupnya di masa lalu yang sangat kelam. Di sampingnya, Yudha berjalan dengan penuh rasa bangga, membawa dokumen-dokumen penting yang akan segera ditandatangani oleh para investor global sebagai tanda dimulainya kerja sama strategis yang akan memberikan dampak positif bagi jutaan orang di seluruh penjuru dunia internasional. Di dalam sebuah sel penjara yang sangat sempit dan lembab di pinggiran kota Jakarta, Bramantio duduk termenung menatap layar televisi kecil yang sedang menyiarkan secara langsung acara megah peresmian gedung Global Horizon tersebut. Wajahnya tampak sangat kuyu dengan rambut yang mulai memutih karena tekanan batin yang sangat berat selama menjalani masa tahanan akibat kasus penggelapan dana dan pencucian uang yang sangat memalukan dirinya sendiri. Ia melihat Anindya di layar kaca. Tampak begitu cantik dan sangat berwibawa. Jauh berbeda dengan sosok istri penurut yang dulu selalu ia remehkan, dan ia hina sebagai beban dalam kehidupan pribadinya yang sangat penuh dengan kesombongan materi semu. Air mata penyesalan mulai mengalir perlahan di pipi Bramantio yang kasar. Saat ia menyadari betapa bodohnya, ia telah membuang permata sejati demi sepotong kaca pecah yang tidak memiliki nilai apapun dalam hidupnya. Ia kini baru menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih di masa lalu sebenarnya adalah hasil dari pemikiran strategis Anindya yang selalu memberikan nasihat terbaik bagi kemajuan bisnis propertinya yang sekarang sudah hancur total tanpa sisa.
Rasa sakit akibat dikhianati oleh Clarissa, yang ternyata hanya menginginkan hartanya membuat hatinya terasa sangat perih. Namun, ia tahu bahwa semua ini adalah balasan yang setimpal atas pengkhianatan yang telah ia lakukan terhadap anak dan istrinya. Sementara itu di penjara wanita, Clarissa sedang menjalani hukuman kerja sosial dengan membersihkan lantai koridor yang kotor, sambil terus mengeluh tentang nasibnya yang berubah drastis dari seorang sosialita menjadi seorang narapidana. Seluruh aset pribadinya yang ia dapatkan dari hasil menipu Bramantio telah disita oleh negara. Dan ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa kecantikannya tidak lagi bisa memberikannya kemewahan seperti yang selama ini ia impikan. Tidak ada lagi gaun bermerek. Tidak ada lagi tas mewah. Yang ada hanyalah seragam penjara yang kasar dan bau keringat dari para tahanan lain, yang selalu memandangnya dengan tatapan yang sangat sinis dan penuh dengan kebencian yang mendalam. Anindya berdiri di atas podium utama, memandang ribuan tamu undangan dengan tatapan yang penuh dengan inspirasi dan semangat juang yang sangat tinggi bagi kemajuan industri hijau di seluruh dunia secara global. Ia memulai pidatonya dengan menekankan pentingnya integritas moral dalam menjalankan bisnis. Karena tanpa kejujuran, kekayaan sebanyak apapun hanya akan membawa kehancuran bagi pemiliknya di masa depan yang akan datang nanti. Suaranya yang tenang namun sangat berwibawa membuat seluruh ruangan menjadi sangat hening. Karena semua orang sangat terpesona oleh kebijaksanaan yang terpancar dari setiap kata-kata yang diucapkan oleh sang ratu bisnis baru tersebut dengan penuh keyakinan diri yang sangat tinggi. Ia juga mengumumkan peluncuran Anindya Heart Foundation, sebuah yayasan kemanusiaan yang akan membiayai seluruh operasi jantung bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di seluruh penjuru negeri ini sebagai bentuk rasa syukurnya. Anindya teringat bagaimana Mentari dulu harus berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit. Dan ia ingin memastikan bahwa tidak ada ibu lain yang harus merasakan penderitaan yang sama, hanya karena masalah kekurangan biaya medis. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan, menandakan bahwa Anindya telah berhasil memenangkan hati publik. Bukan hanya karena kekayaannya yang luar biasa besar, melainkan karena kebaikan hatinya yang sangat tulus bagi sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Mentari yang kini sudah benar-benar sehat dan tampak sangat cantik mengenakan gaun merah kecil, berlari menghampiri ibunya di atas podium. Setelah pidato selesai dilakukan dengan sangat sukses dan sangat mengesankan bagi semua orang, Anindya memeluk putrinya dengan sangat erat di depan kilatan lampu kamera wartawan, menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kesuksesan terbesarnya bukanlah uang 50 miliar dolar, melainkan kesehatan dan kebahagiaan putri tercintanya tersebut. Pemandangan itu membuat banyak orang merasa sangat terharu, karena mereka tahu betapa berat perjuangan yang telah dilalui oleh Anindya untuk mencapai titik kejayaan ini setelah sebelumnya dihancurkan oleh pengkhianatan suaminya yang sangat keji dan tidak berperasaan. Bramantio yang melihat momen tersebut dari televisi penjara hanya bisa meratapi nasibnya yang kini tidak lagi diakui sebagai seorang ayah oleh darah dagingnya sendiri karena tindakan pengecutnya di masa lalu yang sangat kelam. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki Anindya sekarang digunakan untuk membangun kehidupan orang banyak. Sementara kekuasaan yang ia miliki dulu hanya digunakan untuk memuaskan hawa nafsu dan kesombongan pribadinya yang sangat merusak tatanan keluarga. Kesendirian di dalam sel yang gelap menjadi teman setianya setiap malam, di mana ia terus terbayang-bayang wajah Mentari yang dulu sangat merindukan kehadirannya. Namun ia abaikan demi wanita lain yang hanya membawa petaka dalam hidupnya yang sekarang sangat hancur. Clarissa mencoba mengirimkan surat permohonan maaf kepada Anindya dengan harapan bisa mendapatkan keringanan hukuman atau bantuan finansial untuk membayar pengacaranya. Namun surat tersebut langsung dibuang ke tempat sampah oleh tim legal Global Horizon. Anindya telah menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun bagi para penipu yang telah merusak kebahagiaan orang lain demi keuntungan materi yang didasari oleh kelicikan dan kepalsuan karakter. Baginya, Clarissa adalah bagian dari masa lalu yang sudah benar-benar ia lupakan dan tidak lagi memiliki tempat sedikit pun di dalam pikirannya, yang sekarang sudah sangat fokus pada masa depan yang jauh lebih cerah dan bermanfaat bagi dunia luas. Seiring berjalannya waktu,
Global Horizon terus berkembang pesat dan berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya terbesar di beberapa negara berkembang, menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan mengurangi polusi udara secara signifikan. Anindya menjadi ikon pemberdayaan wanita di tingkat internasional, sering diundang sebagai pembicara utama di forum-forum ekonomi dunia, untuk berbagi pengalamannya tentang bagaimana membangun bisnis yang memiliki dampak sosial yang sangat positif. Ia selalu menekankan bahwa kekuatan sejati seorang wanita terletak pada kemampuannya untuk bangkit dari kegagalan dan mengubah rasa sakit menjadi energi yang sangat dahsyat untuk menciptakan perubahan besar bagi kesejahteraan masyarakat dunia secara merata dan adil. Yudha kini telah diangkat menjadi Direktur Operasional Global Horizon sebagai penghargaan atas loyalitas dan kerja kerasnya selama mendampingi Anindya di masa-masa tersulit perjuangannya. Membangun kembali kerajaan bisnisnya dari titik nol. Mereka berdua menjadi pasangan profesional yang sangat serasi dalam mengelola aset-aset perusahaan. Memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil selalu didasarkan pada prinsip profesionalisme yang sangat ketat dan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Keberhasilan ini membuat banyak perusahaan lain mulai meniru model bisnis yang diterapkan oleh Anindya, sehingga menciptakan ekosistem industri yang jauh lebih sehat dan penuh dengan integritas yang tinggi bagi para pelaku usaha baru di masa depan yang kompetitif. Di akhir masa hukumannya yang sangat panjang, Bramantyo keluar dari penjara sebagai seorang pria tua yang tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan untuk membeli sepotong roti pun, ia harus meminta belas kasihan dari orang lain di jalanan. Ia mencoba mencari keberadaan Anindya dan Mentari. Namun ia mendapati bahwa mereka kini tinggal di sebuah tempat rahasia yang dijaga sangat ketat dan tidak mungkin bisa ia dekati tanpa izin resmi. Ia hanya bisa berdiri dari kejauhan melihat papan reklame besar yang menampilkan wajah Anindya sebagai tokoh paling berpengaruh tahun ini. Menyadari bahwa jarak antara mereka sekarang sudah sejauh langit dan bumi yang tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Anindya duduk di teras rumahnya yang menghadap ke arah laut biru yang sangat tenang, menikmati matahari terbenam bersama Mentari yang kini sudah mulai tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang sangat cerdas dan sangat mandiri dalam berpikir. Mereka berbicara tentang rencana perjalanan liburan mereka ke Eropa untuk mengunjungi tim dokter yang dulu menyelamatkan nyawa Mentari sebagai bentuk silaturahmi yang tidak akan pernah terputus oleh waktu yang terus berjalan. Rasa damai yang sangat dalam menyelimuti hati Anindya, karena ia tahu bahwa ia telah berhasil menyelesaikan semua urusan masa lalunya dengan cara yang sangat elegan dan penuh dengan kemenangan moral yang sangat sejati bagi dirinya sendiri. Ia melihat ke arah laut dan memikirkan betapa hidup ini penuh dengan kejutan yang tidak terduga, di mana seorang wanita yang hampir kehilangan segalanya bisa bangkit menjadi penguasa ekonomi yang sangat dihormati oleh dunia internasional. Pengalaman pahit bersama Bramantyo telah menempanya menjadi sosok yang sangat tangguh dan tidak mudah menyerah pada keadaan sesulit apapun yang menerjang jalannya menuju puncak kejayaan yang gemilang. Anindya menyadari bahwa setiap tetes air mata yang jatuh di koridor rumah sakit dulu telah dibalas dengan ribuan senyuman kebahagiaan yang ia rasakan sekarang bersama putri tercintanya yang sangat ia banggakan setiap hari dalam hidupnya yang baru. Keadilan telah benar-benar ditegakkan melalui cara yang sangat profesional, di mana para penjahat mendapatkan hukuman yang setimpal dan orang-orang baik mendapatkan penghargaan yang layak atas segala kejujuran dan kerja keras yang telah mereka lakukan. Anindya menutup buku catatan hariannya dengan perasaan puas, karena ia telah berhasil menuliskan kisah hidupnya sendiri dengan akhir yang sangat indah dan penuh dengan makna yang mendalam bagi siapapun yang membacanya. Ia siap menghadapi hari esok dengan penuh semangat baru, karena ia tahu bahwa selama ia tetap berjalan di jalan kebenaran, tidak ada satupun rintangan yang akan mampu menghentikan langkah kakinya untuk terus maju menuju kesuksesan. Mentari memeluk ibunya dari belakang dan membisikkan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan untuk melindunginya selama ini dari segala macam ancaman orang-orang jahat yang ingin merusak kebahagiaan mereka berdua, yang sangat sederhana. Anindya mencium tangan putrinya dan mengatakan bahwa Mentari adalah alasan utamanya untuk tetap bertahan hidup dan berjuang keras mencapai semua impian besar yang dulu dianggap mustahil oleh banyak orang yang meremehkan kemampuannya.
Mereka berdua kemudian berjalan bersama masuk ke dalam rumah yang penuh dengan cahaya hangat, meninggalkan kegelapan masa lalu jauh di belakang, dan menyambut masa depan yang penuh dengan harapan baru yang sangat cerah dan sangat membahagiakan bagi mereka. Kisah Anindya menjadi legenda di dunia bisnis. Sebuah cerita tentang kekuatan kasih sayang seorang ibu yang mampu mengalahkan keserakahan dan pengkhianatan yang paling keji sekalipun melalui kecerdasan strategi dan keteguhan hati yang luar biasa. Kekayaan 50 miliar dolar yang ia miliki sekarang bukan lagi sekadar simbol status sosial, melainkan sebuah instrumen untuk menciptakan keadilan dunia dan membantu mereka yang tertindas oleh kekuasaan yang korup dan tidak memiliki hati nurani. Anindya telah membuktikan bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita mampu memaafkan masa lalu, namun tetap tegas dalam menegakkan kebenaran demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini selamanya. Di sudut kota yang sepi, Bramanco yang kini menjadi gelandangan menemukan sebuah koran bekas yang memuat berita tentang kesuksesan terbaru Global Horizon yang dipimpin oleh mantan istrinya tersebut dengan penuh rasa haru dan bangga. Ia melipat koran tersebut dengan tangan gemetar, menaruhnya di bawah bantal kardusnya sebagai satu-satunya kenangan indah yang masih ia miliki tentang sosok wanita luar biasa yang pernah ia sia-siakan demi sebuah kesalahan fatal. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa itu. Namun ia merasa tenang karena tahu bahwa putri kandungnya kini berada di tangan orang yang paling tepat dan paling mencintainya dengan tulus hati tanpa batas. Matahari akhirnya benar-benar terbenam di ufuk barat, membawa kegelapan malam yang tenang, namun penuh dengan bintang-bintang yang bersinar terang seolah-olah sedang ikut merayakan kemenangan keadilan yang telah diraih oleh Anindya dengan penuh perjuangan. Anindya berdiri sejenak di depan jendela kamarnya, menatap ke arah langit yang luas dan mengucap syukur atas segala berkah yang telah ia terima selama ini dalam perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa drastis tersebut. Ia adalah bukti nyata bahwa seorang wanita yang berdaya secara ekonomi dan mental akan mampu mengubah dunia menjadi tempat yang jauh lebih baik bagi generasi mendatang yang akan meneruskan perjuangannya dalam membangun peradaban manusia yang jujur, dengan hati yang penuh dengan kedamaian abadi. Anindya mematikan lampu kamarnya dan bersiap untuk beristirahat, guna menyambut hari esok yang penuh dengan tantangan bisnis baru yang akan ia selesaikan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme tinggi. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena baginya masa depan adalah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warna keberhasilan yang jauh lebih indah dan penuh dengan makna keberkahan bagi semua orang. Perjalanan panjang seorang istri yang dikhianati kini telah berakhir dengan sebuah kemenangan yang sangat gemilang, meninggalkan jejak inspirasi yang sangat mendalam bagi sejarah dunia. Usaha internasional yang penuh dengan intrik, namun tetap bisa ditaklukkan oleh kejujuran hati yang tulus.